Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabatul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, jurusan S1 Sistem Informasi. Dan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah basis data, maka dari itu saya akan membuat video mengenai normalisasi database. Nah, untuk sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih maksud dari normalisasi itu. Jadi, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengorganisasian dalam basis data untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Tujuan utamanya adalah memastikan data tersimpan dengan efisien dan meminimalkan inkonsistensi. Nah, apa sih manfaat dari normalisasi? Jadi di sini terdapat 3 manfaat dari normalisasi, yaitu yang pertama adalah menghindari duplikasi data. Nah, menghindari duplikasi data di sini maksudnya adalah data yang redundan atau data yang berulang itu dapat dihapus dan dipindahkan ke tabel yang terpisah. Nah, hal ini itu mengurangi duplikasi data di dalam basis data. Contohnya jika nama pelanggan disimpan di setiap baris pesanan, normalisasi akan memindahkan data pelanggan ke tabel yang khusus sehingga nama pelanggan hanya dapat disimpan satu kali saja. Lalu yang kedua adalah memperbaiki struktur tabel untuk memudahkan pengelolaan. Nah, di sini normalisasi itu membantu untuk memecah-mecah tabel yang besar, yang kompleks, yang dimana menjadi tabel-tabel yang lebih kecil, yang lebih spesifik dan terorganisasi. Struktur tabel yang lebih baik membuat data ini lebih mudah dimengerti dan lebih mudah untuk dikelola. Contohnya untuk yang ini adalah dalam bentuk tidak normal. Satu tabel bisa saja itu mencakup data pelanggan, data produk, dan data transaksi. Nah, setelah kita lakukan normalisasi, data ini dipecah menjadi 3 tabel yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Ada tabel pelanggan, ada tabel produk, ada tabel transaksi. Nah, terus manfaat yang ketiga adalah meningkatkan integritas data. Meningkatkan integritas data yang dimaksud adalah dengan normalisasi itu kita bisa mencegah adanya anomali data seperti insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Data yang bergantung pada kunci primer atau primary key itu tetap terhubung dengan secara konsisten di seluruh tabel. Contohnya, jika tabel tidak normal itu menyimpan kategori produk di dalam tabel pesanan. Penghapusan satu pesanan bisa menyebabkan kehilangan informasi kategori. Dengan normalisasi ini, informasi kategori bisa dipisah ke tabel lain sehingga datanya ini bisa tetap aman. Seperti itu. Dan lanjut ke jenis-jenis normalisasi. Jadi, untuk jenis normalisasi yang akan saya bahas di sini ada 3 jenis saja, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF. 1NF itu memastikan bahwa data dalam tabel sudah terstruktur dengan baik, dan yang 2NF adalah memastikan atribut non-primer itu bergantung sepenuhnya pada primary key. Dan untuk yang ketiga NF, memastikan bahwa tabel tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-primer. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh tabelnya. Nah, di sini ada tabel yang tidak normal. Tabel tidak normal itu di sini ID ini mewakili ID untuk pelanggannya. Nah, di sini ID pertama ada namanya itu Andi, pesanannya adalah buku dan pensil. Harganya adalah 10.000, 2.000. Nah, untuk yang ID kedua itu ada namanya Budi, pesanannya adalah buku dan harganya adalah 10.000. Untuk tabel 1NF setelah dinormalisasi, di sini kita pecah pesanannya itu menjadi dua baris, karena yang tadi sebelumnya satu baris, karena ini yang tabelnya itu tidak jelas, tabelnya tidak jelas. Jadi di sini ada berbentuk tabular. 1NF itu harus berbentuk tabular, setiap kolomnya hanya memiliki satu nilai dan tidak ada data yang berulang. Nah, di sini di kolomnya itu terdapat 2 nilai, di kolom pesanan dan kolom harga. Ada nilai 10.000 dan ada nilai 2.000. Maka dari itu kita memecah kolomnya menjadi 2, yaitu Andi pesanan buku 10.000 dan ID satu lagi Andi pesanannya pensil, harganya 2.000. Untuk yang kedua Budi buku, harganya 10.000. Nah, seperti itu teman-teman.
Lanjut kita masuk ke tabel 2NF. Nah, di tabel 2NF ini itu dipastikan bahwa tabel 2NF itu sudah memenuhi 1NF dan setiap atributnya itu bergantung pada sepenuhnya pada kunci primer, tidak ada ketergantungan parsial. Nah, ketergantungan parsial itu artinya ketika atribut non primer hanya bergantung pada sebagian kunci primer, bukan seluruh kunci primer. Nah, tujuan dari 2NF ini menghapus ketergantungan parsial agar tabel lebih efisien dan terorganisasi. Nah, di sini saya memecah tabelnya itu menjadi dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel pesanan. Di tabel pelanggan itu ada Andi dan ada Budi, dan di tabel pesanan di sini terdapat ID pelanggan. ID pelanggan itu adalah 1 dan 2. Nah, 1 itu mewakili pelanggan yang bernama Adi, dan 2 itu mewakili pelanggan yang bernama Budi. Nah, di sini tabel pesanan itu ada buku 10.000, kategori alat tulis, dan juga ID pelanggan 1 pensil, harganya 2.000 dan kategorinya alat tulis, dan juga ID pelanggan 2 itu buku, harganya 10.000, kategori alat tulis. Nah, setelah normalisasi ini kita telah memenuhi 2NF atau second normal form, dan kita lanjut ke third normal form atau 3NF. Nah, di tabel 3NF ini memastikan bahwa tabelnya itu tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non primer. Ketergantungan transitif di sini artinya adalah ketika non primer itu bergantung pada atribut non primer yang lainnya. Nah, tujuan untuk 3NF atau third normal form ini adalah menghilangkan ketergantungan transitif sehingga tabel konsisten dan mencegah anomali data. Nah, di sini contohnya di tabel 3NF itu untuk ID pesanan, kan tadi di tabel 2NF itu ada kategori, dan kategorinya itu saya pisah lagi. Saya buat tabel kategori untuk kategori pesanan. Jadi di pesanannya itu misal contohnya Andi tadi ID 1, pesanannya itu buku, harga 10.000, dan yang sebelumnya itu kategorinya di sini ditulis bahwa alat tulis. Di sini tinggal kita mengambil ID kategori dari tabel kategori. ID kategori yang pertama adalah alat tulis, dan berarti di sini kategorinya itu alat tulis. Dan ID yang satu lagi Andi, ID 1, pesanan pensil, harga 2.000, dan sama ID kategorinya adalah 1 yang berarti alat tulis. Nah, di sini di tabel kategori saya membuat kategori yang kategori pertama adalah alat tulis dan kategori kedua adalah alat elektronik. Nah, dengan menjadikan tabel seperti ini itu kita sudah mencapai tujuan ke 3NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif sehingga tabel lebih konsisten dan mencegah anomali data. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kesimpulan dari video kali ini adalah normalisasi itu adalah proses yang penting dalam desain untuk mengorganisasi data agar lebih efisien, konsisten, dan bebas dari anomali data. Dengan menggunakan normalisasi, kita dapat membagi tabel besar menjadi tabel-tabel yang kecil, yang lebih spesifik, dan saling berhubungan. Proses normalisasi melalui beberapa tahapan, yang tadi adalah 1NF, 2NF, dan 3NF. Sebenarnya ada tahapan-tahapan yang lebih lanjut, namun untuk tahapan tersebut saya akan menjelaskan di video yang lainnya. Nah, dari manfaat normalisasi ini kita dapat mengurangi redundansi data, kita dapat mempermudah proses pembaruan data, dan kita memastikan konsistensi dari data dan keakuratan data dari seluruh tabelnya. Dan kita juga dimudahkan untuk pemeliharaan dan pengembangan basis data untuk jangka yang sangat panjang. Nah, melalui normalisasi tadi, normalisasi hingga 3NF, struktur basis data itu menjadi lebih terorganisir dan mendukung pengolahan data yang cepat dan akurat. Selain itu, penggunaan Entity Relationship Diagram atau ENT membantu menggambarkan relasi antar tabel dengan jelas sehingga mempermudah desain dan implementasi sistem. Normalisasi bukan hanya proses teknis tetapi juga langkah strategis dalam membangun sistem informasi yang handal dan efisien. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Syaibatul Hamdi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.